Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang usaha kami, yaitu sago melon. Belakang, melon merupakan tanaman buah yang semusim yang termasuk dalam famili Cucurbitaceae. Melon berasal dari lembah panas Persia atau daerah Mediterania yang merupakan perbatasan antara Asia Barat dengan Eropa dan Afrika. Usaha budidaya melon ini mulai dikembangkan di Indonesia pada tahun 1980 di daerah Cisarua, Bogor, Jawa Barat dan Kalianda, daerah Lampung. Namun, pada saat ini sudah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Sago melon adalah minuman segar yang terdiri dari butiran-butiran sago yang kenyal dan rasanya manis, serta segar dari buah melon. Membuat minuman ini menjadi pilihan yang tepat untuk menghilangkan dahaga pada hari yang panas. Maka dari itu, kami berkeinginan untuk membuka usaha pembuatan minuman yang dimana usaha ini bertujuan untuk memberikan pilihan kepada para anak muda atau para remaja yang sedang maraknya mencari minuman. Keinginan dan usaha kami diberi nama sago melon. Sago melon adalah sago yang merupakan dessert khas Hong Kong. Dalam sajian ini ada campuran sago dan santan. Bahan lainnya yang bisa ditambahkan seperti buah-buahan. Salah satu varian populer yaitu sago melon yang segar dengan isian buah melon. Selanjutnya, riwayat perusahaan. Usaha ini dibentuk oleh kami sendiri, kelompok 4, untuk berwirausaha dan akan mengimplementasikan ilmu kewirausahaan serta merupakan ide kami untuk mewujudkan wirausaha muda yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat yang menganggur. Usaha kami ini akan kami beri nama sago melon. Pemilihan nama tersebut berdasarkan pada produk yang kami tawarkan. Karena menu-menunya hanya minuman yang berbahan dari buah melon, jadi usaha kami akan mudah dikenal banyak orang karena identiknya dengan buah melon. Visi dari usaha kami yaitu menjadikan pemimpin dalam industri minuman yang menyediakan minuman segar, sago melon yang berkualitas tinggi yang memanjakan lidah pelanggan serta menciptakan pengalaman rasa yang tak terlupakan. Misi dari usaha kami yaitu menyajikan minuman sago melon yang segar, lezat, dan sehat dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi. Mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan ramah dan responsif, berinovasi secara berkelanjutan dalam menciptakan varian menu sago melon yang unik dan memenuhi tren pasar. Selanjutnya, menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam seluruh rantai pasokan dan operasional. Mengembangkan kemitraan yang kuat dengan pemasok lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Jenis usaha. Kami memilih jenis usaha minuman ini karena sesuai dengan kemampuan kami. Minuman ini minuman dingin yang menyegarkan, mampu melepaskan dahaga, dan usaha es sago melon ini berpeluang bagus karena belum banyak diketahui dan dijual orang lain. Jadi hal ini bisa dijadikan kesempatan bagus untuk dimanfaatkan. Peluang usaha sago melon ini bisa dicoba oleh siapapun. Es sago melon yang nikmat banyak disukain sehingga jika usaha ini dijalankan tentu sangat menguntungkan. Tujuan usaha sago melon ini yaitu melakukan kemampuan yang dimiliki, memberikan pilihan minuman kekinian kepada masyarakat, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha, membudayakan jiwa semangat berwirausaha di kalangan. Manfaat usaha untuk individu. Peran individu memaksimalkan potensi dan bakat diri. Sebagian besar orang yang sukses menjalankan usahanya, yaitu mereka yang menentukan jenis bisnis berdasarkan minat dan bakat pribadi. Dengan menjalankan usaha dalam bidang yang kamu suka, tentu kamu akan menikmati bagaimana pengelolaan usaha tersebut dan
Manfaat usaha untuk masyarakat. Dengan adanya usaha ini bagi masyarakat dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan dan melihat banyaknya kalangan remaja yang pengangguran, sehingga kami sendiri berinisiatif untuk membuka usaha dalam menekan angka pengangguran di Indonesia. Karena apabila usaha ini berkembang, maka akan membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Perkenalkan, nama saya Maisel Andaviola dengan NIM A1D5220004. Di sini saya akan membahas mengenai kegiatan pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu lokasi usaha. Hal yang menjadi pendukung dalam kegiatan ini yang paling penting adalah lokasi usaha. Selain lokasi, kami juga menjual sagu melon dengan harga yang terjangkau oleh mahasiswa. Oleh karena itu, kami ingin mengembangkan usaha sagu melon karena menurut kelompok kami, dengan berwirausaha berjualan sagu melon adalah usaha kecil yang cukup menjanjikan. Yang kedua yaitu lingkungan pasar. Jika melihat lingkungan pasar, sagu melon adalah salah satu dessert yang paling banyak dijual. Namun kami berinisiatif dan juga kami berani tampil beda dari usaha yang lain. Kami berencana untuk menjual sagu melon dengan melon yang berbeda dari orang yang menjual sebelumnya. Yang ketiga yaitu rencana pemasaran. Dalam suatu usaha pasti membutuhkan suatu pemasaran yang tidak beda jauh dengan yang lain. Kelompok kami akan memasarkan melalui sosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Kami juga merencanakan pemasaran ini melalui beberapa tempat seperti di kantor gubernur di mana ada acara Car Free Day maupun tempat yang banyak dikunjungi oleh warga Kota Jambi. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Perkenalkan, nama saya Friska Akila Filanti dengan NIM A1D5220016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penghambat dan pendukung. Yang pertama, faktor penghambat, yaitu adanya usaha yang sama. Faktor penghambat pertama adalah adanya usaha yang sama atau persaingan dalam pasar sagu melon. Yang kedua, harga bahan baku yang tidak stabil. Stabilitas harga bahan baku adalah faktor penting dalam menjalankan usaha sagu melon. Yang ketiga, modal. Modal adalah faktor penting dalam menjalankan usaha sagu melon. Yang kedua, faktor pendukung. Yang pertama, tempat jualan yang strategis, yaitu berada di lingkungan kampus. Lokasi jualan yang strategis sangat penting untuk usaha sagu melon. Dan yang kedua, harga sesuai di kantong mahasiswa. Memahami segmentasi pasar yang merupakan mahasiswa adalah kunci kesuksesan. Ketiga, minuman ini bersih, sehat, dan segar apabila diminum. Kualitas produk adalah faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan usaha sagu melon. Ketiga, analisis SWOT, strength atau kekuatan. A. Kualitas produk unggul. Yang B. Inovasi dalam produk. C. Lokasi strategis. D. Koneksi dengan petani. Kedua yaitu kelemahan. A. Keterbatasan kapasitas produksi. B. Rantai pasokan yang rentan. C. Ketergantungan pada harga komoditas. D. Keterbatasan sumber daya keuangan. Yang ketiga yaitu peluang. A. Pertumbuhan pasar makin sehat. Yang B. Ekspansi pasar. C. Kemitraan dengan restoran dan retail. Yang D. Diversifikasi produk. 4 yaitu hambatan. A. Persaingan yang ketat. B. Fluktuasi harga bahan baku. C. Perubahan regulasi pangan. D. Ketidakpastian ekonomi. Perkenalkan, nama saya Indah Fida Rahman dengan NIM A1D5220018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek produksi, di mana yang pertama mengenai alokasi usaha. Usaha ini berlokasikan di gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, karena di daerah tersebut belum ada menjual usaha sagu melon, sehingga kami mengambil peluang usaha ini agar kami dapat berwirausaha dengan baik dan juga maju. Untuk sagu melon ini kami jual dengan kisaran harga 10.000 per cup. Adapun fasilitas dan peralatan produksi yang kami gunakan dalam pembuatan ini yaitu ada berupa mangkok, pisau, sendok, talenan, panci, dan alat dapur lainnya. Bahan bakunya itu 1 buah melon, 1 bungkus susu SKM, 1 bungkus nata de coco, 1 botol sirup marjan, 30 pieces wadah cup plastik, 3 pieces Nutrijel, 3 kaleng susu evaporasi, setengah kilo sagu mutiara, 1 bungkus biji selasi, 1 pieces keju, dan setengah kilo gula. Adapun proses produksi ini kami menyiapkan bahan yang akan kami gunakan. Yang kedua, mempersiapkan peralatan yang akan digunakan.
Ketiga, memulai proses pembuatan sago melon. Dan yang keempat, membersihkan hasil pengerjaan agar lebih baik dan bersih. Perkenalkan, nama saya Masita dengan NIM A1D522022. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan. Yang pertama, rencana produksi. Jenis produk sago melon, jumlah produksi 30 kemasan per hari. Yang kedua, biaya tetap. Bahan baku dengan biaya 212.000. Jumlah modal 212.000. Yang ketiga, harga jual. Harga jual 10.000 per cup. Perolehan dalam satu hari sama dengan 10.000 dikali 30 cup, sama dengan 300.000. Keuntungan sama dengan harga jual dikurang modal, sama dengan 300.000 dikurang 212.000. Maka keuntungan yang didapat sama dengan 88.000. Yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu dengan melihat peluang yang ada di pasaran, di mana sago melon masih jarang dijual, kami berinovasi untuk membuat jajanan sederhana dan bergizi. Usaha sago melon ini cukup menjanjikan selain dikarenakan peluang pasar yang ada, penjual sago melon ini belum ada yang berinovasi membuat tampilannya semakin menarik dengan rasa yang lezat sesuai dengan tren zaman sekarang. Saran dari kelompok kami yaitu dalam berbisnis pembuatan sago melon ini kita harus mempunyai kreativitas inovasi yang tinggi sehingga menarik para konsumen yang mau membeli produk yang kita buat. Kita juga harus memperhatikan minat masyarakat untuk mengembangkan usaha yang kita jalani. Karena untuk zaman sekarang, jika kita tidak berkreasi seunik mungkin, kita dapat terkalahkan oleh para pesaing. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.